Saya mengajak kita menyanyi satu lagu Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Dan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Apa yang kita alami dalam perjalanan hidup bersama dengan Yesus? Ada suka, ada duka. Apa yang kita rasakan dalam perjalanan hidup bersama dengan Yesus? Tentunya rupa-rupa hal kita rasa. Ketika suka, mungkin bahagia, senyuman. Ketika duka, ketika ada dalam masalah dan penderitaan, bisa jadi kita takut, kita cemas, was-was, kecewa, dan 1001 macam perasaan lainnya. Berjalan bersama dengan Yesus bukanlah sebuah perjalanan yang mudah. Tentunya kita sudah mengamini dan mengimani perjalanan bersama dengan Yesus dalam kehidupan kita. Dan salah satu kisah dalam perjalanan yang dilalui dan dialami bersama dengan Yesus itu tertuang juga dalam bacaan kita di saat ini. Injil Markus pasal 10 ayat 32 sampai 34. Yang tadi digambarkan, yang tadi dirasakan, ada suka duka, ada kecemasan, ada ketakutan. Rupanya perjalanan itu pun, situasi itu pun dirasakan oleh murid-murid Yesus, bahkan orang-orang banyak yang mengikuti Yesus dalam perjalanan menuju ke Yerusalem. Padahal mereka berjalan bersama dengan Yesus, Yesus berjalan di muka, mereka mengikuti Yesus dari belakang. Kenapa mereka takut? Kenapa mereka cemas? Bapak Ibu, berjalan bersama dengan Yesus bukan berarti bahwa kita tidak boleh takut, kita tidak boleh cemas, kita tidak boleh bersedih, kita tidak boleh berduka. Hal-hal itu adalah hal-hal yang manusiawi. Semua kita pun mengalami hal yang demikian. Tetapi berjalan bersama dengan Yesus artinya walaupun takut, walaupun cemas, walaupun berduka, kita tetap fokus, kita tetap percaya bahwa Allah adalah Allah yang luar biasa, yang dapat membantu kita, melepaskan kita dari ketakutan dan kecemasan, dengan tetap percaya berjalan bersama dengan Kristus. Sehingga hal itu pun sesungguhnya yang terjadi dan dialami oleh murid-murid Yesus ketika mereka berjalan menuju ke Yerusalem bersama dengan Yesus. Di ayat yang ke-32 dikatakan mereka cemas, mereka takut. Mengapa demikian? Karena memang Bapak Ibu Saudara, mereka tahu pada waktu itu Yesus banyak dibenci. Kehadiran Yesus banyak ditentang oleh ahli-ahli Taurat, pemuka agama Yahudi, bahkan mereka yang memang tidak senang dengan keberadaan Yesus. Nah, oleh karena itu ketika mereka mengikuti Yesus, maka hal yang sama yang akan Yesus terima juga mereka terima. Itu yang pertama. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, ternyata di dalam Markus pasal 10 ini diberi judul oleh lembaga Alkitab itu pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Rupanya Yesus telah memberitahukan kepada mereka sebanyak 3 kali. Ada pemberitahuan pertama, pemberitahuan kedua, sampai pemberitahuan ketiga ini bahwa Yesus akan mengalami penderitaan. Kalau pemberitahuan yang pertama, pemberitahuan yang ketiga tidak secara rinci Yesus jelaskan. Yesus hanya bilang dia akan menderita, dia akan mati, lalu dia akan bangkit. Tapi pada pemberitahuan yang ketiga ini Yesus secara rinci menceritakannya, detail dia ceritakan. Ya, dikatakan di sini mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tentunya kita tahu ya, Kekaisaran Romawi pada waktu itu yang mengadili Yesus. Karena memang yang bisa menjatuhkan hukuman mati adalah mereka. Lalu dikatakan juga ia akan diolok-olok, diludahi, disesah dan dibunuh. Secara rinci Yesus menceritakan itu, dan itu agak berbeda dengan pemberitahuan yang pertama dan yang kedua.
Dan hal ini Bapak Ibu Saudara, ini juga membuat murid-murid, bahkan orang banyak yang mengikuti Yesus merasa bahwa ada sesuatu yang buruk yang pasti akan terjadi dan menimpa mereka, sehingga ada kekhawatiran, ada kecemasan. Yesus memberitahukan hal itu. Yesus tidak sekedar menginformasikan, memberitahukan, tapi sesungguhnya dalam pemberitahuan dan informasi yang Yesus berikan kepada murid-murid, Yesus memanggil secara khususnya Bapak Ibu, kalau kita lihat di dalam bacaan kita di saat ini, ya, dia memanggil, sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya. Seorang pemimpin yang luar biasa. Dia memanggil, dia mempersiapkan, dia menyampaikan apa yang akan terjadi ke depan. Suatu nubuatan, suatu hal yang belum terjadi, tapi Yesus tahu pasti bahwa itu akan terjadi. Dia mempersiapkan murid-muridnya supaya mereka tidak lagi bertanya, tidak lagi takut, dan bisa melihat bahwa ada maksud Tuhan di balik kehadiran Yesus di dunia ini, lewat peristiwa penderitaan, sengsara, kematian sampai kebangkitannya. Dan Yesus harus menderita. Yesus mengalami semua itu sebagai wujud dari ketaatannya, maksud kehadirannya di dunia ini. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ketika menghadapi jalan deritanya, Yesus tetap taat. Dia tidak lari, dia tidak menghindar dari penderitaan, dia tidak menghindar dari sesuatu yang akan ia temui demi ketaatannya kepada Kristus. Ia tetap ada, ia menerima segala sesuatu, bahkan ia merangkul salibnya itu. Dia berjalan menuju ke Golgota. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, jika Tuhan Yesus mengalami penderitaan seperti itu, maka orang-orang yang mengikut Yesus juga jangan kaget kalau akan mengalami penderitaan yang sama karena iman kepada Kristus. Sehingga itulah yang dimaksudkan oleh Yesus ketika Yesus berkata dalam Lukas pasal 6 ayat 40. Yesus katakan begini, seorang murid tidak lebih dari gurunya, tetapi barang siapa telah tamat dari pelajarannya, ia akan sama dengan gurunya. Ya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, itulah konsekuensi yang akan kita hadapi ketika kita berjalan bersama dengan Yesus, ketika kita mengikuti Yesus. Yesus sendiri katakan bahwa kalau engkau mau mengikuti Yesus, mengikut aku, menyangkal diri, pikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Tadi kita bernyanyi bersama, jalan serta Yesus setiap hari. Pikul salib juga setiap hari kita lakukan dalam perjalanan hidup kita. Menyangkal diri, memikul salib, itu adalah gambaran dari pergumulan hidup yang tidaklah mudah, yang harus kita terima ketika kita mengikut Tuhan Yesus. Menyangkal diri itu bukan berarti, itu berarti Bapak Ibu Saudara, ketika kita menghadapi segala sesuatu dalam hidup ini, itu berbicara bukan tentang kita. Kita tidak lagi bertanya apa tujuannya bagi kita, apa yang harus kita lakukan untuk kita, diri kita sendiri. Tapi sesungguhnya yang mau dikatakan bahwa kita selalu harus bertanya, kita harus menyatakan dalam diri kita bahwa ini bukan tentang kita, tapi ini tentang Allah, tentang apa yang Allah inginkan yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita. Salib, Bapak Ibu Saudara dan saya, kita punya salib yang berbeda satu dengan yang lain. Ada salib yang kita pikul mungkin berupa penderitaan jasmani, ada yang berupa pergumulan hidup rumah tangga, ada yang karena anak-anak, ada yang karena suami, karena istri, karena keluarga, salib dalam pekerjaan, salib dalam pelayanan masing-masing kita. Pikul salib itu salib penderitaan atau pergumulan yang kita pikul itu Bapak Ibu Saudara bukanlah pergumulan karena dosa kita, itu bukan salib. Tetapi salib yang dimaksud di sini adalah ketika kita melakukan yang benar, mengikuti apa yang Tuhan mau, tapi kita tetap ada mendapati atau menerima tantangan, pergumulan yang suka atau tidak suka, ya, kita harus pikul dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mengapa orang Kristen bisa menderita? Ya. Jika orang Kristen sungguh-sungguh menjalankan apa yang menjadi agenda Allah, jadi kalau ada pertanyaan begini Bapak Ibu, ada yang bisa bertanya begini, apakah orang Kristen harus hidup menderita dan tidak boleh merasakan kenikmatan? Firman Tuhan bilang siapa yang mau mengikut aku dia harus pikul salib. Apakah identik orang Kristen itu
saya lihat sekarang ini kayaknya tidak ada yang menderita ya. Semua sukacita, semua damai sejahtera. Apa sih maksudnya? Ya memang ada pergumulan tentunya, kita tahu. Apa maksudnya? Apakah semua orang Kristen pasti menderita? Ya Bapak Ibu Saudara, dalam keyakinan kita tahu bahwa memang itulah salib yang harus kita pikul. Tuhan Yesus mengutus kita, diibaratkan seperti domba di tengah-tengah serigala. Dunia ini membenci Yesus, dan kehadiran pengikut Kristus itu juga menjadi musuh terbesar dari dunia yang tidak senang ketika anak-anak Tuhan harus melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Jadi jika orang Kristen sungguh-sungguh menjalankan apa yang menjadi agenda Allah, maka hal itu akan bertentangan dengan sistem dunia yang telah jatuh dalam dosa. Iblis akan menjadi lawannya, sehingga orang Kristen yang hidupnya benar berdasarkan tuntunan Alkitab, dia pasti kemungkinan besar akan mengalami tekanan dalam kehidupan. Nah itu Bapak Ibu. Jadi kalau kita melakukan yang benar, sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, mengikuti standar Alkitab, standar Tuhan, maka pasti kita menderita. Karena kita tidak akan disukai. Banyak orang yang tidak suka dengan kita. Contohnya kalau kita hadir di tengah-tengah orang yang mungkin ada korupsi dan lain sebagainya dalam satu sistem yang sudah ada seperti itu, lalu kita tiba-tiba berbeda, pasti kita akan dapat tantangan. Ya. Ketika kita melayani Tuhan dengan segenap hati, pasti juga ada tantangan. Karena ada banyak orang juga mungkin yang tidak senang dengan perkataan-perkataan, dia ini sok, atau dia ini menganggap diri inti. Padahal yang tahu pelayanan kita, yang tahu isi hati kita, yang tahu kerja kita adalah Tuhan. Dan itulah tantangan yang kita hadapi, itulah sesuatu yang suka tidak suka kalau kita pikul dalam perjalanan hidup kita, dan itu tidak boleh membuat kita undur dalam tugas dan tanggung jawab kita mengikut Kristus. Tapi juga sebagai orang Kristen, Bapak Ibu Saudara, yang harus kita sadari bahwa ternyata penderitaan itu bukan hanya sekedar terhubung dengan situasi yang kita hadapi. Kita menderita karena kita sakit, kita menderita karena suami kita tidak mengerti kita, kita menderita karena istri yang sering menuntut kita, kita menderita karena anak-anak yang durhaka, kita menderita karena pimpinan yang tidak bisa menghargai pekerjaan kita dan lain-lain. Tapi sesungguhnya bukan hanya itu. Ketika orang Kristen diperhadapkan dengan situasi dan kondisi di sekitarnya, ada penderitaan, ada kemiskinan, ada bencana, ada ketidakadilan yang terjadi, sesungguhnya orang Kristen dia harus menderita karena itu. Dia harus tergugah, ada perasaan sedih yang harus muncul dari dirinya, sehingga dia menimbulkan kepedulian untuk bisa menjadi berkat, untuk bisa menjadi atau memberitakan kabar baik sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bahwa tugas dan tanggung jawab kita adalah memberitakan kabar baik kepada orang miskin, membebaskan mereka yang ditawan, melepaskan mereka yang susah. Itu tugas dan tanggung jawab kita. Sehingga kita perlu gelisah kalau memang kita sudah rasa hidup kita aman-aman, baik-baik saja di saat ini Bapak dan Ibu. Ya, tidak ada penderitaan yang menurut kita perlu kita pikirkan, walaupun kita yakin ya, walaupun kita percaya bahwa kita tahu ya masing-masing yang cuma bukan lagi kita bertanya kenapa kita menderita. Yang harus kita gumuli di saat ini adalah bagaimana kita bertahan dalam derita, dalam ujian hidup yang Tuhan izinkan kita alami. Nah, Yesus juga menyampaikan di akhir bacaan kita di saat ini, ya, di pasal yang ayat 34 itu, pasal 10. Dan sesudah 3 hari dia akan bangkit. Inilah luar biasanya, Bapak Ibu. Yesus tidak hanya bicara soal dia akan menderita, dia akan mati, dia akan sengsara. Tetapi penderitaan Yesus menghantar kemenangan, kemuliaan, membawa kelepasan bagi kita semua lewat kebangkitan. Dan itu adalah peristiwa iman. Itu adalah klimaks pengharapan, klimaks iman dari pengharapan umat percaya, umat yang mengimani Kristus. Bahwa saat ini kita menderita, ya memang, tapi ada waktunya Tuhan akan mengganti derita kita dengan sukacita. Saat ini kita menangis, kita keluar air mata, tapi ada waktunya mata air kehidupan akan Tuhan berikan kepada kita dengan berkat-berkat yang luar biasa. Karena Yesus telah mati untuk menebus dosa kita. Dia bangkit. Dia memenangkan kita sehingga kita mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, mari kita mati juga dengan dosa kita. Kita matikan pelanggaran kita.
Kita matikan kehidupan dunia kita. Yesus mati tapi Yesus bangkit. Dan oleh karena itu kita juga harus mati dalam dosa, mati terhadap keinginan daging sendiri. Kita memang semua tidak bisa mengubah di mana kita berdiri saat ini. Kita tidak bisa mengubah segala sesuatu yang sudah terjadi dan kita alami dengan rupa-rupa pergumulan hidup kita saat ini. Tapi kita bisa menentukan kemana kita pergi, apa yang mesti kita buat di depan. Nah, saat ini firman Tuhan mengingatkan kita semua, Bapak Ibu Saudara dan saya, apapun persoalan hidup Bapak Ibu, apapun masa lalu Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu ada dalam persoalan hidup rumah tangga, suami yang selingkuh, bisa jadi demikian, istri yang mungkin tidak bertanggung jawab, atau ada kehidupan anak-anak kita yang mungkin ya ada bergumul dengan sakit, bergumul dengan studi mereka yang kita sudah tidak mampu lagi. Ya. Bapak Ibu yang tadi saya mau katakan bahwa jangan jadikan pergumulan dan penderitaan hidup untuk membuat kita unggul dengan Tuhan, tapi pakai penderitaan dan pergumulan hidup itu untuk semakin dekat dengan Tuhan, untuk kita melayani Tuhan, bicara sama Tuhan. Kalau kita masih hidup di dalam dosa, kita masih hidup dalam pelanggaran, mari di masa-masa prapaskah ini Bapak Ibu, ya, orang Kristen itu harus menghargai karya Kristus di kayu salib. 2 Korintus 6 ayat 1 dia mengatakan begini, Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus mengingatkan umat Korintus bahwa jangan pernah menyia-nyiakan kasih karunia Allah yang telah Allah berikan kepadamu. Jangan menyia-nyiakan kasih karunia keselamatan itu yang Tuhan berikan kepada kita. Dan saat ini Bapak Ibu, dalam minggu-minggu sengsara ini, minggu-minggu di mana kita berefleksi, apakah kita dalam tingkah laku, ujar kita, dalam perbuatan kita, dalam pikiran kita menyakiti Tuhan terus-menerus. Saat ini mari Bapak Ibu, Dia telah mati untuk kita, Dia telah berkorban untuk kita. Mungkin orang-orang lain di luar sana yang tidak seiman dengan kita, mereka bertanya, atau mungkin kita pun belum betul-betul memahami tentang keselamatan, tentang pengorbanan Kristus, sehingga kita tidak bisa bersyukur dengan itu. Orang lain mungkin bilang, kenapa Yesus harus seperti itu? Kenapa tidak saja langsung mengampuni? Kenapa harus menderita mati? Kan Yesus punya kuasa, Allah punya kuasa. Kenapa tidak langsung? Itulah proses kehidupan Bapak Ibu Saudara. Hanya melalui kematian Kristus kita diselamatkan. Sehingga mari jangan menyia-nyiakan pengorbanan Kristus, kasih karunia Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Berubahlah, bertobatlah, minta, karena Roh Allah sesungguhnya ada dalam diri kita. Bapak Ibu yang terkasih, ternyata Bapak Ibu, ya, kita bisa berubah, kita bisa mengaku percaya kepada Tuhan Yesus itu hanya karena tuntunan Roh Kudus. Dan belum tentu kita semua yang hadir di saat ini hatinya dijamah oleh Roh Kudus, sehingga mata rohani kita dicerihkan untuk kita bisa berubah. Kalau belum ada getaran-getaran tentang kuasa Roh Kudus yang berbicara dalam diri kita, minta kuasa itu, minta Roh Kudus. Artikan semua yang kita dengar dalam peribadahan, lewat puji-pujian dan lain sebagainya, untuk menggugah kita semua, Bapak Ibu. Apalagi dalam persekutuan umat Tuhan yang baru dibentuk, yang saat ini kita akan resmikan bersama jemaat Getsemani. Di Getsemani Tuhan bergumul dengan penderitaannya. Di Getsemani Tuhan menyatakan kecemasan, ketakutan dan kegentarannya sebagai manusia. Dia mengatakan, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi dalam iman dia katakan, jangan kehendakku yang jadi, biarlah kehendak Tuhan. 3 kali disampaikan itu dalam pergumulan yang sangat berat di taman Getsemani. Tapi dia hadapi semua dengan iman. Nah, jemaat Tuhan di tempat ini, mari undang Roh Kudus. Tadi saya tanya 80% kata ibu majelis, semua jemaat Tuhan dari jemaat Getsemani, 45 kakak hadir dalam ibadah saat ini. Mari minta Roh Kudus. Roh Kudus tolong hadir dalam diri saya, karena kita semua diberikan kuasa oleh Allah untuk bisa berbicara dalam diri kita sendiri, untuk bangkit dari keterburukan kita, bangkit dari kehidupan kita yang lama, untuk berubah, untuk menjadi manusia-manusia yang baru. Kiranya Tuhan menolong kita semua Bapak Ibu Saudara untuk mau berjalan di jalan bersama dengan Tuhan. Ketika menempatkan Tuhan di depan, mari ikuti Dia.
fokus pada tujuan kita. Jangan kita menoleh ke kanan ke kiri, sehingga yang terjadi kita tidak akan pernah sampai kepada tujuan ilahi yang Tuhan rancangkan ke depan. Saat ini mungkin banyak persoalan yang kita hadapi, tapi yakin pasti Tuhan memberikan jalan keluar. Hanya yang Tuhan minta, libatkan Tuhan. Tuhan Yesus sudah menderita, Dia telah menang, kita pun demikian. Selamat memasuki Minggu Prapaskah yang keempat. Selamat bergumul, selamat merefleksi, selamat meminta pertolongan Roh Kudus yang selalu senantiasa harus kita minta, sehingga Tuhan memimpin langkah hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita.